Bu Erata yang mendampingi kita dalam seminar baik rangkaian hingga seminar capaian aktualisasi hari ini. Dan peserta urutan pertama untuk kelompok 3, yaitu Bapak Sony Haryono yang telah didampingi oleh Bapak Sohib sebagai mentornya telah hadir. Matur nuwun sekali lagi. Mekanisme seminar masih sama dengan saat perancangan dulu, dimulai dengan ekspos hasil capaian aktualisasi dari peserta dalam hal ini Pak Sony, kemudian dilanjutkan dengan testimoni penguatan atas apa yang telah dicapai oleh peserta oleh Bapak Mentor Pak Sokip, dan kemudian dilanjutkan dengan klarifikasi, konfirmasi, sekaligus mohon dan saran dan masukan berkaitan dengan capaian aktualisasi dari teman-teman peserta oleh Ibu Eratra Muktiana selaku uji. Pak Sony jangan lupa di screenshot di awal dan di akhir ada pesan dari panitia nggih. Screenshot screen. Baik, jika sudah siap bisa dimulai Pak Sony. Vision saja silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Eratra Muktiana sebagai penguji. Yang saya hormati Pak Satya Aryandaru sebagai coach. Dan yang saya hormati Pak Sohib sebagai mentor. Izin share screen ya Pak. Ya. Oke, silakan. Berikut saya paparkan hasil aktualisasi yang telah saya lakukan dengan judul penambahan fitur pada website jaringan dokumentasi dan informasi hukum JDIH di bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Pekalongan. Mohon maaf, tampilan belum muncul Pak Sony. Mungkin bisa di stop share kemudian share ulang. Oke, baik. Silakan dilanjutkan. Tadi udah sempat muncul. Sudah tampil, Pak? Sedang proses, mungkin agak lama seperti tadi. Apa-apa sambil pengantar, nggak apa-apa silakan. Oke. Sudah muncul di kita. Oh iya. Ya Pak, yang pertama yaitu isu yang terpilih yaitu kurang optimalnya sistem aplikasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum JDIH berbasis web. Kemudian didapatkan gagasan yaitu penambahan fitur pada website jaringan dokumentasi dan informasi hukum di bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Pekalongan. Kegiatan pertama yang dilakukan yaitu berkonsultasi gagasan dan ide kreatif dengan mentor. Kegiatan ini diawali dengan membuat janji terlebih dahulu dengan mentor, kemudian dilakukan diskusi, konsultasi, sehingga mentor memberikan dukungan serta memberikan masukan dan saran. Kemudian masukan dan saran tersebut ditampung untuk dilakukan perbaikan gagasan dan ide kreatif. Kemudian didapatkan output gagasan dan ide kreatif telah dipahami, didukung, dan disetujui oleh mentor. Cakupan nilai dasar ASN yang dominan adalah etika publik, dengan membuat janji konsultasi terlebih dahulu akan menunjukkan sikap hormat dan menghargai mentor. Pada saat kegiatan ini tidak ada kendala. Kemudian ini bukti kegiatan. Yang utama yaitu catatan hasil konsultasi dengan mentor. Kemudian ada foto dokumentasi konsultasi dengan mentor. Kemudian yang kedua, pengumpulan informasi tentang standarisasi aplikasi. Pada tahapan ini, pencarian peraturan mengenai standarisasi dilakukan dengan bertanya kepada mentor terlebih dahulu, peraturan apa saja yang berkaitan dengan standarisasi tersebut. Kemudian mencari peraturan secara online. Setelah peraturan telah dikumpulkan, kemudian dipelajari dan disusun untuk dasar penambahan fitur. Output yang didapatkan yaitu tersedianya data standarisasi
untuk bahan penambahan fitur aplikasi JDIH. Cakupan nilai dasar ASN yang dominan di sini yaitu komitmen mutu. Melakukan pencarian peraturan mengenai standarisasi JDIH dengan menerapkan nilai dasar ASN yang berorientasi mutu. Pada tahapan ini, kegiatan ini tidak ada kendala, berjalan dengan lancar. Kemudian ini bukti kegiatan. Yang pertama yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019. Kemudian yang kedua, materi bimbingan teknis JDIH. Selanjutnya, melakukan perancangan perubahan database. Pada kegiatan ini, tahapannya yaitu pembuatan ini dilakukan menggunakan Microsoft Excel dengan mengekspor database yang sudah ada. Kemudian mengubah database tersebut sesuai dengan data standarisasi yang telah disusun sebelumnya. Rancangan kemudian disusun untuk perubahan database yang akan dilakukan. Di sini didapatkan output yaitu tersedianya data rancangan perubahan dan penambahan kolom database. Cakupan nilai dasar ASN yang dominan di sini yaitu komitmen mutu, sama seperti sebelumnya. Kemudian ini adalah bukti kegiatannya berupa desain rancangan database. Kemudian yang keempat, melakukan perubahan database sesuai standar. Hal yang terpenting sebelum merubah database di sini yaitu melakukan backup database lama yang berupa produk hukum sejumlah 789 data. Kemudian dilakukan perubahan database dengan cara mengimport rancangan database berupa file Excel yang sudah dibikin ke dalam aplikasi PHP My Admin, yaitu aplikasi yang berfungsi sebagai pengelola database, dan didapatkan output tersedianya database yang sudah sesuai standar. Cakupan nilai dasar ASN yang paling dominan yaitu komitmen mutu. Merubah database sesuai standarisasi, jadi HN menerapkan nilai ASN yang berorientasi mutu. Pada kegiatan ini terdapat kendala yaitu sulitnya melakukan penyatuan data dari database yang lama ke database yang baru karena ada data yang sudah terinput sebelumnya dengan rancangan yang berbeda. Solusi yang dilakukan yaitu mengekspor database ke dalam Microsoft Excel dan menyesuaikan data yang sudah ada dengan desain database baru secara manual. Di sini adalah bukti kegiatannya, yaitu screenshot database. Kemudian melakukan perancangan penambahan fitur. Pada kegiatan ini tahapannya yaitu pembuatan rancangan tampilan halaman awal, detail produk, kemudian menu unduh abstrak menggunakan Photoshop. Rancangan ini berupa layout sederhana berisikan tata letak dari komponen-komponen aplikasi. Di sini didapatkan output diperolehnya rancangan penambahan fitur. Kemudian cakupan nilai dasar ASN yang dominan yaitu komitmen mutu, menambah fitur website sesuai standarisasi JDIH nasional, menerapkan nilai dasar ASN yang berorientasi mutu. Pada kegiatan ini tidak ada kendala, berjalan dengan lancar. Kemudian ini bukti kegiatan. Yang pertama yaitu desain rancangan tampilan halaman awal. Kemudian yang kedua ini desain rancangan tampilan detail produk. Kemudian selanjutnya melakukan penambahan fitur. Hal penting sebelum melakukan penambahan fitur yaitu membackup aplikasi JDIH yang lama menggunakan aplikasi FileZilla yang berfungsi untuk mentransfer file dari server ke klien dan sebaliknya.
setelah di backup, pertama-tama dilakukan perubahan tampilan awal yang telah dirancang. Setelah itu melakukan perubahan detail produk dan penambahan fitur unduh abstrak. Di sini didapatkan output, yaitu diperolehnya fitur baru pada aplikasi JDH. Cakupan nilai dasar ASN yang dominan di sini yaitu komitmen mutu, menambahkan fitur website sesuai standarisasi JDH nasional, menerapkan nilai dasar ASN yang berorientasi mutu. Di sini terdapat kendala yaitu sulitnya mencari sumber error ketika terjadi kesalahan. Solusinya saya datang ke Kominfo untuk berkonsultasi dengan orang yang lebih berpengalaman. Kemudian ini bukti kegiatan. Yang pertama yaitu screenshot halaman awal aplikasi. Kemudian yang kedua screenshot halaman detail produk yang di dalamnya berisi menu unduh abstrak. Selanjutnya, melakukan pengujian aplikasi. Sebelum melakukan pengujian ke publik, dilakukan pengujian oleh pengembang, yaitu saya sendiri. Kemudian setelah itu baru memulai pengujian ke masyarakat dengan meminta beberapa sampel untuk mencoba menggunakan aplikasi. Didapatkan output diperolehnya data pengujian aplikasi. Untuk cakupan nilai dasar ASN yang dominan yaitu akuntabilitas. Penulis bertanggung jawab mengecek kesalahan pada aplikasi dengan mengujinya. Di sini tidak ada kendala, berjalan dengan lancar. Kemudian ini bukti kegiatan berupa foto dokumentasi pengujian. Selanjutnya melakukan evaluasi dan pelaporan. Dari data pengujian yang telah didapatkan, kemudian dilakukan evaluasi. Penguji memberikan beberapa masukan dan saran saat melakukan pengujian untuk perbaikan dan pengembangan aplikasi yang akan datang. Kemudian dilanjutkan penyusunan laporan dari kegiatan evaluasi tersebut dan menyampaikan laporan kepada atasan. Saat menyampaikan laporan, terjadi diskusi dengan mentor terhadap laporan tersebut. Kemudian penulis menerima beberapa masukan dari mentor. Didapatkan output diperolehnya data laporan evaluasi kegiatan penambahan fitur aplikasi JDH. Cakupan nilai dasar ASN yang dominan yaitu akuntabilitas. Penyusunan laporan merupakan bentuk pertanggungjawaban penulis. Di sini tidak ada kendala, berjalan dengan lancar. Kemudian ini bukti kegiatan berupa yang pertama berupa foto dokumentasi evaluasi dengan mentor. Yang kedua catatan hasil evaluasi dengan mentor. Kemudian simpulan dari kegiatan observasi yang telah dilakukan, kondisi sebelum diterapkan gagasan dan ide kreatif di JDH ini. Yang pertama, tampilan website kurang tertata rapih, kemudian belum adanya fitur untuk mengunduh abstrak, kemudian metadata ini belum memenuhi standar JDH nasional. Kemudian setelah diterapkan penambahan fitur pada website JDH di bagian hukum ini, tampilan tertata rapih dan dengan penambahan fitur tersebut dapat meningkatkan kinerja aplikasi dalam pencarian produk hukum. Kemudian untuk saran bagi bagian hukum, perlu adanya sosialisasi tentang aplikasi baru kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, perlu adanya pengembangan lebih lanjut, khususnya bagian tampilan website dan bagian back-end website. Back-end itu untuk bagian admin untuk mengupload dan menginput produk baru. Kemudian untuk Sekretariat Daerah Kota Balongan diharapkan mendapatkan perhatian lebih dan mendapatkan dukungan dalam pengembangan aplikasi JDH agar masyarakat lebih mudah dalam mencari produk hukum di Kota Balongan.
Kemudian untuk masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan aplikasi JDH ini untuk mencari produk hukum secara lebih mudah agar tidak perlu repot-repot datang ke kantor bagian hukum Sekda. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sony telah mengekspos hasil capaian aktualisasinya. Berikutnya untuk memperkuat apa yang telah disampaikan oleh Pak Sony berkaitan dengan apa yang telah diupayakan kemudian dicapai, mohon berkenan Bapak Sohib selaku mentor untuk menyampaikan testimoni, gitu nggih, kesaksian berkaitan dengan apa yang telah diupayakan dan dicapai oleh Pak Sony. Disilahkan Pak Sohib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami Waalaikumsalam hormati Bapak Satya Aryandaru selaku Kod dan Ibu Eratra Muktiana selaku penguji dan Mas Sony selaku peserta lasar angkatan 62 kelompok 3. Pertama-tama kita mengucapkan terima kasih kepada Kod dan penguji yang telah membimbing Mas Sony, dan saya juga selaku mentor sudah memberikan pengarahan kepada Mas Sony, sehingga pada pelaksanaan aktualisasi ini dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat sebelumnya. Dan memang di bagian hukum itu kami sangat berterima kasih kepada Mas Sony karena sudah melakukan pengembangan website JDH bagian hukum, yang mana website tersebut memang belum sesuai dengan JDH-N. Karena pada waktu pembentukan website itu memang tidak ada istilahnya harus sesuai dengan JDH-N, tapi yang penting sudah bisa diintegrasi. Karena dengan adanya perubahan peraturan dan yang terbaru itu perubahan dari Kemenkumham tahun 2019 itu memang disebutkan ada beberapa standarisasi yang harus kita penuhi. Dari kegiatan Mas Sony ini memang sangat dibutuhkan oleh bagian hukum, dan memang kebetulan baru tahun ini di bagian hukum Sekda Kota Bokolangan itu mendapat tenaga peranata komputer. Dulunya memang belum ada tenaga peranata komputer, terjadi website yang dulu itu memang dipandang kurang sempurna. Dan kami harapkan kepada Mas Sony untuk dapat setelah melakukan istilahnya kegiatan lasar ini jangan berhenti sampai di sini. Karena yang namanya website itu juga setiap tahun itu berkembang, apalagi juga kita mengikuti aturan yang di atasnya. Yang diharapkan dari kesempurnaan website ini mempermudah masyarakat dalam rangka mencari produk hukum. Kalau zaman-zaman dulu memang masyarakat kalau mencari produk hukum itu datang ke kantor bagian hukum itu melihat hard copy-nya. Kalau sekarang kita tinggal mengunduh, bisa di-download dan di-print sendiri. Nah, demikian Pak, terima kasih atas bimbingan dan saran dari menguji dan Kod sehingga dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama Pak. Kami juga mengaturkan terima kasih atas pendampingannya Pak. Karena untuk kedalaman substansi tentu arahan-arahan dari Pak Sohib selaku mentor untuk substansi JDIH terkaitan dengan tupoksi di Biro Hukum itu sendiri ya Pak. Banyak produk hukum yang harus diekspos di sana. Baik, matur nuwun. Untuk melengkapi evaluasi hari ini, mohon kepada Ibu Eratra Muktiana selaku penguji atau evaluator untuk berkenan menyampaikan konfirmasi, klarifikasi sekaligus mohon saran dan masukan
berkaitan dengan capaian aktualisasi dari Pak Sony Haryono. Disilakan Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, selamat kami hormati Pak Satya, Pak Mas Sony, dan Pak Sohib. Oke, terima kasih dan selamat untuk Mas Sony yang telah menyelesaikan laporan aktualisasi sesuai dengan waktu, sesuai dengan timeline apa yang telah ditetapkan. Dan saya lihat juga di fiturnya sudah ada yang baru untuk penambahan fitur di website JDIH. Memang wajah dari bagian hukum itu produk hukum dan layanan hukum. Jadi nanti kami harapkan JDIH di Pekalongan ini nanti selalu update nih Mas Sony. Jadi tidak hanya pada saat ini saja karena dibutuhkan di Lasa, tapi nanti itu selalu update terus. Kadang kita mencari di JDIH itu ada produk yang bolong-bolong, yang kita kebutuhkan malah kebetulan tidak ada. Nanti kita harapkan itu bisa rapat, lengkap, dan mungkin kalau bisa tidak hanya produk hukumnya, biasanya produk hukum kan disertai dengan lampiran. Nah itu biasanya itu lampiran itu yang malah detail dan yang kita butuhkan malah justru tidak ada. Ini diharapkan nanti bisa lengkap dan urut. Kemudian Mas Sony, mungkin nanti ada mungkin ada yang dipasrahi atau siapa nanti yang tidak hanya Mas Sony sendiri yang Mas Sony mentransfer pengetahuan nanti ketika harus mengupload produk hukum kan banyak peraturan yang nanti jangan sampai nanti Mas Sony sendiri dan jadi nanti kuwowogen. Saya kira itu selamat untuk Mas Sony. Sekali lagi kami ucapkan matur nuwun. Waktu kami kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eratra. Sifatnya melengkapi nggih Pak Sony karena menurut penilaian dari Bu Eratra sudah sangat baik untuk awalan, apalagi untuk memulai, apalagi ditunggu untuk progres perkembangannya. Hanya ada saran dari Bu Eratra untuk agar dibagi tugas begitu nggih Bu Eratra. Iya. Takutnya kawawoken istilahnya terlalu karena biasanya produk hukum memang produknya sangat banyak yang harus dikelola. Begitu Pak Sony, hanya menjadi catatan untuk pengembangan berkelanjutan, pengembangan berkelanjutan tidak hanya berhenti pada pengembangan fitur saja, tapi berkelanjutan untuk pengelolaan berikutnya. Oke, saya kira cukup untuk sesi presentasi capaian aktualisasi dari Pak Sony, dan sekali lagi mengaturkan terima kasih kepada Pak Sohib selaku mentor atas rawuhnya dan pendampingannya. Demikian Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dan Ibu. Izin live ya Pak. Oke.